Ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, karena tadinya kemerdekaan Indonesia sudah dirancang bukan pada tanggal 17 Agustus itu, tetapi karena desakan ya. Ikhlaskan niat, bulatkan tekad untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya Imtax, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan, dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya Imtax menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma ba'd. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memasuki kembali bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan setiap tahun Ramadan kita menjadi Ramadan yang terus menyegarkan dan mentajdid, memperbaharui iman kita semua. Insyaallah pada kesempatan kuliah Ramadan Persis TV pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ramadan dan kemerdekaan Indonesia. Kalau kita ingat catatan sejarah ketika Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945, nah, tanggal itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan dan tepat juga pada hari Jumat pada saat itu. Ya tentu saja ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, karena tadinya kemerdekaan Indonesia sudah dirancang bukan pada tanggal 17 Agustus itu, tetapi karena desakan ya dari situasi di mana waktu itu Jepang menyerah ke sekutu, kemudian terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, maka para pemimpin Indonesia berkesimpulan bahwa setelah tanggal 14 Agustus itu Jepang menyerah, maka dibuatlah ya semacam percepatan-percepatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu terjadi semuanya pada bulan Ramadan. Takdir Allah Subhanahu wa taala ini tentu saja banyak ininya, banyak bisa kita sambungkan dengan banyak peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang bisa kita ambil berkait dengan Ramadan ini, dengan apa yang disaksikan oleh kita sebagai bagian dari sejarah kita, yaitu kemerdekaan Indonesia. Ini Allah Subhanahu wa taala rupanya ingin juga mengingatkan kepada kita bahwa negara ini adalah negara yang bukan semata-mata negara yang dimerdekakan, diberi kesempatan untuk mengelola bangsanya sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya semata-mata sebagai negara biasa saja. Tetapi bangsa ini, negara ini adalah negara yang sejak dahulu telah mendapatkan bimbingan, telah mendapatkan pengaruh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa-siapa yang mendapatkan pengaruh dari Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selalu ingin memperingatkan
kepada mereka, baik yang secara individual maupun secara kolektif, untuk tetap berada di jalan Allah. Kita kan sering berdoa ya, kita sebagai orang beriman, orang yang masih tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, masih sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau jerumuskan lagi atau jangan engkau sesatkan lagi hati-hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Artinya apa? Jadi siapa yang sudah mendapatkan petunjuk, baik itu secara individu maupun kolektif, itu masih ada potensi untuk terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kalau kita perhatikan dalam sejarah Indonesia, kita pernah menyaksikan ya, negara ini dikuasai oleh penjajah lama sekali, gitu ya, di berbagai tempat variasi ya, ada yang sampai 150 tahun, ada yang 50 tahun, ada macam-macam lah. Jadi intinya selama puluhan tahun ya, lebih dari 1 atau 2 abad, negara ini adalah negara yang sempat dikuasai oleh orang-orang kafir, dikuasai oleh Belanda yang menjajah negeri ini. Dan itu sebetulnya bukan apa-apa, itu juga merupakan bagian dari peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu itu ketika Belanda datang, kita ini setengah dilenakan ya. Kita mendapatkan banyak sekali kenikmatan dari Allah, dilimpahi dengan kekayaan alam yang luar biasa. Indonesia itu saking suburnya kan akhirnya menjadi pusat pusat produksi pertanian, terutama terutama rempah-rempah. Jadi rempah-rempah Indonesia itu diekspor ke mancanegara dan menjadi sangat populer di mana-mana, sehingga para pedagang sejahtera, para petani sejahtera dan sebagainya. Cuma sayang sekali ketika kita diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah para penguasa, orang-orang yang kaya, itu mereka seolah lupa daratan ya. Mereka lupa dengan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir-akhir kekuasaan para raja muslim ya di Indonesia ini, itu terjadi semacam penyimpangan kekuasaan ya, namanya abuse of power. Abuse of power ini orang-orang yang kaya, mereka ingin mempertahankan kekayaannya walaupun dengan cara-cara yang mendolimi rakyatnya. Para pejabat ya, para penguasa, mereka juga tidak ingin kehilangan kekuasaannya dan ingin menikmati kekuasaannya dengan terus menambah ya jumlah kekayaan yang mereka dapatkan. Jadi baik orang kaya maupun para pejabat itu mereka berlomba-lomba untuk memperkaya diri mereka. Nah, apa yang terjadi ya ketika orang kaya dan para penguasa ini mereka setali tiga uang bekerja sama untuk sama-sama memperkaya diri mereka, yang menjadi korban adalah masyarakat. Yang menjadi korban adalah rakyat. Rakyat dilata kan gitu ya. Banyak rakyat yang akhirnya mereka mendapatkan situasi yang agak rumit ya. Pertama dari segi ekonomi, sehari-hari mereka banyak sekali yang kurang beruntung ya, karena mereka dari segi penguasaan terhadap lahan ya sangat kecil. Mereka banyak yang jadi buruh-buruh karena lahan-lahan kekuasaan itu, lahan-lahan pertanian itu dikuasai oleh orang-orang kaya yang disebut dengan kaum feodal, dan mereka ini dilindungi oleh para penguasa. Dan itu mereka bekerja sama untuk membuat masyarakat secara umum itu hanya sebagai buruh saja. Jadi mereka tidak menikmati rente ekonomi yang tersedia waktu itu. Nah, kemudian pada saat yang sama ya, raja-raja ini juga untuk mendapatkan sumber daya, untuk kesenangan mereka, untuk kemewahan mereka dan sebagainya, itu mereka menaikkan pajak yang sangat besar untuk rakyat. Dan itu sudah terjadi sejak lama. Nah, itulah yang kemudian melemahkan kerajaan-kerajaan itu, sehingga penguasa-penguasa dari luar yang bersifat pragmatis, mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan seperti Belanda itu masuk ke Indonesia. Nah, mereka sedikit-sedikit ya bekerja sama dengan para pengusaha lokal ya, karena Belanda itu datang pertama kali sebagai pengusaha ya. Mereka bikin satu perusahaan namanya VOC, Verenigde Oost-India Compagnie. Nah, ini VOC ini satu
perusahaan dagang yang didirikan tahun 1602 kalau nggak salah ya. Nanti bubar tahun 1799. Jadi usianya lumayan ya, hampir 2 abad perusahaan ini, dan perusahaan ini mula-mula ya bekerja sama dengan para pedagang itu ya, untuk mencari rempah-rempah, dijual ke pasar Eropa dan seterusnya. Tapi lama-lama mereka melihat ada kesempatan untuk melakukan penguasaan terhadap wilayah-wilayah itu, dan akhirnya mereka mulai bekerja sama dengan para raja. Mereka melakukan pecah belah ya, politik divide et impera. Divide et impera itu artinya membelah kekuasaan. Nah, jadi kalau ada penguasa yang sedang berkuasa, ada satu raja, mereka cari mana ini kompetitornya, mana pesaingnya, lalu mereka provokasi untuk melawan. Akhirnya terjadi banyak sekali pertempuran-pertempuran saudara ya, seperti perang Hasanuddin dengan Arung Palaka di Sulawesi Selatan, kemudian ada perang Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya sendiri ya, Sultan Haji dan sebagainya. Jadi banyak perang-perang saudara yang akhirnya kemudian melemahkan kekuasaan itu, dan ketika kekuasaan itu lemah, disitulah kemudian Belanda masuk dan mengambil alih kekuasaan. Sampai akhirnya raja-raja ini semuanya tunduk di bawah Belanda, dan 1 Januari 1800 ya persisnya, Belanda dia mendirikan kekuasaan namanya pemerintah Hindia Belanda, Netherlands Indie. Nah, Netherlands Indie ini Hindia Belanda. Nah, ini menjadi kepanjangan tangan kerajaan Belanda di negeri Belanda sana, yang berkuasa penuh di kawasan yang sekarang menjadi Indonesia ini. Ini adalah akibat dari mana kan gitu? Ini adalah akibat dari keserakahan, akibat dari abuse of power, akibat dari orang lupa daratan ya, lupa bersyukur. Orang kaya lupa bahwa tugasnya adalah bagaimana memanfaatkan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang berkuasa lupa bahwa kekuasaannya itu tujuannya adalah untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, kepada rakyatnya, agar rakyatnya hidup sejahtera, beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ketika ini dilupakan, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi dalam tanda petik peringatan ya. Peringatan dengan dikuasakannya orang-orang kafir yang tentu saja semakin merepotkan masyarakat di Indonesia. Tahun 1800, abad ke-19, sepanjang 1 abad itu tercatat bahwa Indonesia mengalami titik nadir yang paling rendah. Masyarakat mengalami kemiskinan yang sangat parah dan masalah, terutama di Jawa. Nah, inilah yang kemudian ya memicu munculnya para pejuang, para aktivis di awal abad ke-90 itu. Alhamdulillah ya, dalam perjuangan lebih kurang hampir 1 abad, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki lagi negeri kita. Akhirnya pada bulan Ramadan yang bertepatan dengan 9 Ramadan bertepatan dengan 17 Agustus 1945 itu, nah, kita memproklamasikan kemerdekaan. Nah, ini sebenarnya adalah semacam reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemauan kita berjuang kembali gitu ya, berjuang mengembalikan bangsa ini ke rel yang benar. Nah, walaupun ketika pertama kali di awal abad 20 itu para pejuang muncul, banyak yang menginginkan negara ini didirikan jauh dari agama, menjadi negara yang sekular, menjadi negara yang tidak memedulikan agama. Tapi pada akhirnya kita menerima Pancasila sebagai dasar negara kita, yang sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah ekspresi dari tauhid. Ini menandakan bahwa Indonesia ini sesungguhnya adalah negara yang masih sangat menghormati agama dan menjadikan agama itu sebagai basis ya, sebagai dasar untuk menjalankan kekuasaan itu. Nah, oleh sebab itu kemudian ya, ada secara perlahan-lahan Indonesia ini kembali bisa memperbaiki diri. Kita bisa lagi, yang tadinya tidak ada sekolah, kita jadi punya sekolah banyak. Yang tadinya orang-orang Indonesia ini bodoh-bodoh, kemudian alhamdulillah dengan banyaknya lembaga pendidikan kita menjadi naik level pengetahuan kita. Yang tadinya kita miskin-miskin, kemudian lumayan ya menjadi naik secara ekonomi dan seterusnya. Itu, dan sekarang kita sudah juga merasakan ya ada hal-hal baik dalam pertumbuhan Indonesia dari segi ekonomi maupun dari yang lainnya. Nah, tapi ini kita harus belajar dari sejarah bahwa kalau kita mengingat sejarah pada masa lalu itu, hancurnya Indonesia karena abuse of power,
karena penyalahgunaan kekuasaan. Para penguasa hidup bermewah-mewah, mereka menggunakan kekuasaan hanya untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang hebat, saya orang yang kaya, saya bisa menikmati semua kemewahan. Nah, dengan apa? Dengan kekuasaannya itu. Nah, ketika para penguasa modelnya begitu, maka para penguasa ini mudah sekali dijatuhkan, mudah sekali dimanfaatkan. Siapa yang memanfaatkannya? Orang-orang yang sama mencintai juga kekayaan, mencintai dunia. Mereka ini adalah para oligark, mereka ini adalah para pengusaha yang tentu saja dalam pikiran mereka hanya uang, uang, uang. Dan setelah uang mereka dapatkan, apa yang mereka lakukan? Mereka nggak peduli apakah tetangga di sampingnya makan atau tidak, apakah masyarakat secara kebanyakan bisa menikmati sekolah atau tidak, nggak peduli sama sekali. Dalam pikiran mereka adalah bagaimana uang mereka terus bertambah setiap saat dan sebagainya. Nah, maka kita hari ini sedang menyaksikan ya, bagaimana oligarki sedang ada di dalam puncak-puncak kesombongannya. Bahwa mereka ini dengan uang yang mereka miliki itu dapat membeli apa saja. Hukum dapat dibeli, kebijakan negara dapat dibeli. Bahkan yang namanya program kerja dari satu kementerian, satu provinsi, satu kabupaten bisa mereka dikte. Itu yang penting untuk mereka mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana bisa mereka masuk? Itu karena para penguasanya yang doyan kemewahan. Para penguasa itu sedikit saja diberi kemewahan, mereka dibeli dengan harga yang murah. Akhirnya mereka menyetujui apa saja yang diinginkan para pengusaha itu. Mereka sudah lupa bahwa mereka dipilih oleh rakyat, bahwa keberadaan para penguasa ini adalah representasi dari masyarakat dengan tujuan untuk apa? Untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi keberpihakan mereka adalah kepada masyarakat ini. Dan hari ini kita jarang sekali menyaksikan ada heroismenya para penguasa, para pejabat yang mau membela rakyat, bahkan sampai harus mengorbankan nyawanya. Jarang sekali. Mereka takut dengan mati, karena para oligark itu kalau udah ngasih sesuatu kepada para penguasa itu, mereka pasti akan mengancam sampai nyawa bisa diancam. Karena apa? Karena kalau seandainya mereka keinginan mereka itu tidak dipenuhi oleh para penguasa itu. Nah, itulah situasi hari ini yang sedang kita hadapi ini. Kalau ini terus-menerus berlaku, abuse of power ini berlaku, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah kemudian menguji kembali kita. Menguji kembali untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak kita inginkan ya, situasi yang sangat membuat kita menjadi membuat kita menjadi semakin lemah, membuat kita menjadi semakin terpuruk dan seterusnya. Jadi mumpung Ramadan ini, jadi kita Ramadan ini ayo semuanya. Saya yakin mayoritas pejabatnya adalah kaum muslim. Para pejabat ini juga tahu bahwa mereka ini disumpah dengan disumpah untuk taat patuh kepada Undang-Undang Dasar 45 yang dasarnya itu adalah Pancasila, yang dasar dari Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya mereka semua ini adalah orang-orang yang telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Maka kita harus kembali lagi kepada keyakinan itu bahwa kita ini semua adalah makhluk Allah, yang Allah itu bisa dengan sangat mudah ya, mengubah-ubah situasi itu, membalik-balikan keadaan. Allah akan dengan mudah membuat negeri ini yang tadinya sejahtera bisa hancur, yang tadinya hancur bisa bangun dan sebagainya. Semuanya akan dilihat dari apa? Dari kesungguhan kita. Apakah kita betul-betul mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Jadi kalau kita menjalankan kekuasaan yang kita turuti adalah hawa nafsu kita, bukan amanah dari Allah supaya kita membela masyarakat ya, membela kepentingan umat secara keseluruhan, bukan membela para oligarki. Nah, maka pada saat itulah tentu jangan salahkan siapa-siapa kalau Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kalian harus mewaspadai nanti akan ada musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, akibat kezaliman, akibat kelalaian, akibat kita tidak mau tunduk, tak patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, tapi dan kemudian musibah itu akan dirasakan oleh bersama-sama, entah itu musibah ekonomi, entah itu musibah politik, entah itu musibah apa saja.
Makanya mumpung Ramadan, mari kita kembali lagi menyadarkan kembali diri kita semua untuk kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini Maha melihat apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Jadi kalau Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan, maka ada kesalahan yang kita lakukan di dalam tindakan-tindakan kita, maka oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan langsung bagi orang beriman akan diingatkan supaya kembali lagi ke jalannya yang benar. Bagi orang-orang yang kafir itu merupakan bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan dan kelalaian mereka ini. Jangan sampai kita nunggu azab Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita perbaiki negeri ini lewat apa? Memperbaiki diri, kita hadapkan wajah kita pada Allah, perbaiki ibadah kita setiap hari, karena itulah yang akan menjaga kita terus zikir, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki muamalah kita, jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang haram, dan lakukan tugas kita dengan benar sesuai dengan posisi kita masing-masing. Terutama bagi para pejabat, tugas mereka adalah menyejahterakan rakyatnya sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala sesuatu secara adil dengan sekali lagi berfokus kepada kepentingan rakyat, menghindari hidup bermewah-mewah. Tidak ada pejabat yang selamat dari kecurangan kecuali dia sudah terkoki atau sudah terikat dengan kehidupan yang bermewah-mewah itu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dan orang-orang yang kaya, orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran sebagai mutrafun, orang yang memiliki kekayaan, kita menyebutnya sekarang sebagai oligark. Tugas mereka adalah membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayang, banyak sekali oligark yang tidak beriman pada Allah, entah untuk apa mereka mengumpulkan kekayaan. Tapi bagi orang beriman yang diberi amanah oleh Allah memegang kekayaan itu adalah jalan menuju surganya Allah. Gunakanlah di jalan yang benar, gunakanlah itu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, lebih benar, kehidupan yang bisa membawa manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan yunfiquna amwalahum fi sabilillah, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rakyat pada umumnya, mari kita kembali lagi kepada kesadaran kita, ketaatan pada Allah. Jangan-jangan kita diuji oleh Allah dengan macam-macam kesulitan demi kesulitan itu disebabkan karena kita jauh dari Allah. Karena kita semua menyaksikan masjid semakin banyak tapi isinya semakin sedikit. Banyak orang yang rela meninggalkan sholat hanya demi pekerjaan-pekerjaan yang remeh-temeh. Ada orang yang demi nonton sepak bola dia tinggalkan sholat Jumat misalnya. Dia tinggalkan sholat subuh, dia tinggalkan sholat apa saja hanya demi nonton bola. Jadi yang nonton bola itu pasti sebagian besar masyarakat, sebagian besar dari kita. Nah, oleh sebab itu, periksa diri kita, jangan-jangan Allah menurunkan azab itu disebabkan karena kelalaian kita kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita dihindarkan ya dari kesalahan-kesalahan, dari kekeliruan-kekeliruan, dan mudah-mudahan Ramadan ini membuat kita menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Ramadan kita di tahun 1446 Hijriah ini semakin membuat hidup kita menjadi semakin segar, semakin baik, dan tentu saja semakin baru iman kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TJM 99 berasal dari sumber air murni yang terjaga kualitasnya. Melalui proses demineralisasi yang ketat, kami menghilangkan mineral anorganik dan zat berbahaya, menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Kami menggunakan teknologi pengisian otomatis yang higienis untuk menjaga kesegaran dan kemurnian air. TJM 99, pilihan tepat untuk hidrasi optimal, segar, murni, dan berkualitas.